Ini adalah kultur jaringan pule pandak atau Rauvolfia serpentina, dan ini sudah punah di alam karena sudah tahun 2000 sudah tidak ada di pasaran, dan ini kita sudah mengkonservasi secara in vitro di kultur jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi ini kita akan melakukan pelatihan teknik perbanyakan tanaman hias yang up to date ya, dengan menggunakan hormon, dengan menggunakan zat mutasi variegata, dengan menggunakan zat penghambat yang harapannya nanti akan menghasilkan tanaman-tanaman yang bervariasi dan berkualitas tinggi. Baik ya, kita siap-siap sekarang kita akan praktek bagaimana teknik perbanyakan kultur jaringan dengan skala rumah tangga, dan ini bisa dilakukan hanya dengan menggunakan Enkas dan di tempat terbuka. Baik, kita mulai. Nama saya Edi Sandra. Ya, sehari-hari saya sebagai dosen. Cuma sekarang sedang COVID, jadi work from home. Jadi kita juga kebetulan di rumah kita berusaha untuk mengaplikasikan dan juga memasyarakatkan apa yang kita miliki, yang kita dapatkan dari IPB ini untuk ke masyarakat. Jadi kita memberikan contoh kepada masyarakat bahwa bioteknologi dan biodiversity ini adalah sesuatu yang sangat baik untuk kita gabungkan. Jadi bagaimana biodiversity ini bisa kita tingkatkan kualitasnya, manfaatnya, dan komersialisasinya sehingga memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat. Jadi saat ini sedang ramai orang membicarakan mengenai tanaman hias, khususnya houseplant. Jadi tanaman hias yang terkait dengan aglonema, terkait dengan philodendron, terkait dengan anthurium dan sebagainya. Wah, itu sekarang sedang naik daun. Dan kita tidak hanya mengajarkan kepada masyarakat itu bagaimana berdagang, tapi kembali kayak tadi itu bagaimana asupan bioteknologi ini menjadi pendongkrak pendapatan mereka. Banyak orang mempertanyakan ya, kultur jaringan ini sangat sulit, mahal dan sebagainya. Memang cocok buat masyarakat, apalagi masyarakat bawah dan sebagainya. Nah, berdasarkan pengalaman kita yang tadi itu dari tahun 94, memang betul sekali bahwa untuk masyarakat kecil itu tidak mungkin untuk bisa menelan itu semua, menganalisa itu semua. Tapi kalau mereka diberi contoh, dilatih mengerjakan, mereka sanggup kan gitu. Bahkan lulusan SD pun atau tidak sekolah pun, itu pegawai saya ada yang itu mereka terampil sekali kan gitu ya. Jadi kalau mereka dilatih mengerjakan, ya mereka bisa. Tapi jangan disuruh untuk berpikir, untuk menganalisa kan gitu ya. Kalau hanya untuk melakukan bisa. Nah, berkaitan dengan itu maka kita membuat satu konsep namanya program inti plasma. Pengembangan kultur jaringan berdasarkan inti plasma. Semua teknologi itu kita setting. Yang susah-susah kita yang atur, mereka hanya melaksanakan. Kayak ibu-ibu Makodes itu, wah mereka tampil memperbanyak kan gitu ya. Tapi jangan disuruh memasarkan. Mereka hanya memperbanyak kayak gitu udah hebat kan gitu. Untuk membudidayakan memperbanyak hebat. Tapi kita harus support bagaimana memasarkan dan sebagainya. Nah, itu dibantu oleh link Esaflora. Jadi Esaflora memasarkan mereka dan sebagainya. Ada pelatihan, mereka sudah jadi instruktur. Nah, sekarang juga kita sedang mengembangkan pola-pola seperti itu. Kita sedang mendapatkan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten untuk membantu kelompok tani tanaman buah khusus alpukat di Sukahati. Itu mereka sudah adakan labnya dan sebagainya, dan nanti program tahun depan rencananya akan pelatihan. Tapi kita sudah jalan dengan petani mereka gitu ya. Kita sudah pernah memberikan pelatihan mereka dan mereka semangat sekali.
ini salah satu kultur jaringan tanaman ini yang lagi ngetop untuk ekspor. Kita kerjasama, yaitu tanaman Philodendron White Knight, itu bagus untuk ekspor. Nah, ini setelah proses inisiasi selama 3 bulan, kemudian kita perbanyak dalam bentuk perbanyakan seperti ini. Nanti kita ada proses lagi pembesaran, terus aklim. Tapi kita juga bisa, misalnya sekarang tiba-tiba lagi turun trennya, kita nggak usah perbanyak, ini disimpan dulu gitu. Nah, itu mungkin setahun 2 tahun lagi ngetop kita perbanyak lagi. Jadi bisa di dalam botol aman gitu ya, selama setahun 2 tahun ya. Contohnya seperti ini, bisa sampai 3 tahun. Di sini kultur ada yang sampai 4 tahun juga ada. Jadi tahapan kultur jaringan itu memang cukup panjang ya, sehingga kembali tadi itu banyak orang yang begitu mengetahui, oh ternyata susah ya. Sebenarnya bukan susah itu ya, tinggal bagaimana si orang tadi itu kuat apa tidak, ulet apa tidak melakoni setiap tahapan rigid yang demikian teknis tadi itu. Nah, kalau bisa kita buat poin-poinnya, jadi yang pertama sekali adalah dalam mencari bahan eksplan. Nah, mencari bahan eksplan ini adalah harus tahu kita bagian tanaman mana yang bisa digunakan sebagai eksplan. Nah, itu terutama adalah bagian pucuk apikal ya, kultur meristem, dan juga satu bagian lateralnya. Nah, setelah kita ambil, kemudian baru eksplan ini diproses ya. Dan di prosesnya tadi itu ada 2 sebenarnya untuk sterilisasinya. Yang pertama ada sterilisasi di luar laminar, kemudian yang kedua adalah sterilisasi di dalam laminar. Itu proses sterilisasi itu. Lumayan itu prosesnya, tahapnya panjang tadi itu. Nah, sterilisasi tadi itu gunanya apa? Karena bahwa si eksplan ini kan nanti akan memasuki botol yang steril. Jadi dia tadi itu, si eksplannya harus steril, cara nanamnya harus steril, orangnya harus steril, lingkungannya harus steril. Itu kenapa susahnya kultur jaringan. Kontaminasi itu menjadi permasalahan utama dalam kultur jaringan tadi itu. Begitu kita tanam tadi itu, setelah disterilisasi kita tanam, itu namanya inisiasi ya. Jadi mencari eksplan, terus kemudian sterilisasi tadi itu, kemudian inisiasi. Nah, setelah inisiasi kemudian diinkubasi. Diinkubasi itu ditaruh di ruang-ruang rak kultur tadi itu, ditumbuhkan dalam suhu yang memadai kan gitu ya, dengan sinar yang memadai. Nah, itu dia bisa tumbuh dengan baik karena makanannya juga sudah kita setting tadi itu. Nah, untuk bisa memasyarakatkan ini, maka kita Esa Flora ini berusaha untuk menyebarluaskan seluas-luasnya. Jejaring kita itu sebagian besar adalah mahasiswa. Dan saya memang memberikan suatu akses yang sebebas-bebasnya buat siswa dan mahasiswa se-Indonesia boleh praktek di sini. Gitu ya. Esa Flora terbuka untuk generasi muda untuk belajar di Esa Flora. Saya jadi anggota KWT yang dipimpin oleh Pak Edi itu dari 2011. Jadi semua anggota KWT itu sama Pak Edi dilatih kultur jaringan. Dan semua juga di pelatihan dulu. Ya, alhamdulillah ibu-ibu di sini sebagian banyak udah bisa, karena sama Pak Edi semua anggota KWT harus pelatih kultur jaringan. Alhamdulillah dengan berjalan waktu ibu-ibu di sini udah banyak yang bisa. Dan kultur jaringan itu ibu-ibu, anak-anak dari anak SMP pun sampai mahasiswa bisa. Ini salah satunya tanaman Anthurium sirih ya. Ini kemarin aklim dari botolan dari tanaman yang saya tanam, alhamdulillah udah menjadi dari botolan, udah jadi begini. Dan lagi ini itu namanya
Aglonema rotundum. Dari botol sekecil ini, tapi memang kalau kita rajin, insya Allah bisa jadi itu. Jadi saya berharap kultur jaringan ini mampu memberikan daya dongkrak lah gitu ya buat Indonesia dan masyarakatnya, karena kultur jaringan ini tadi itu memang merupakan gabungan dari teknologi-teknologi di dalamnya yang mampu menghasilkan variasi tanaman, juga bagaimana memproduksi dengan jumlah besar, bagaimana menghasilkan yang berkualitas, menghasilkan obat dan sebagainya. Nah, ini semuanya sangat hebat kalau diaplikasikan di masyarakat ya, baik itu hortikultura, baik itu di perkebunan, pertanian, kehutanan dan sebagainya. Jadi saya sih berharap bahwa Esafora ini terus bisa memasyarakatkan, dan inginnya sih bahwa kayak misalnya seperti di kehutanan tadi itu, pihak Kementerian Kehutanan itu bisa tadi itu mengembangkan tadi itu yang konservasi in vitro. Terus pihak pertanian bisa ini loh mengadopsi bagaimana memasyarakatkan atau memproduksi bibit-bibit hortikultura yang berkualitas unggul dan sebagainya. Dan untuk misalnya industri tadi itu yang kecil-kecil tadi itu, ya bagaimana kita mengembangkan kultur jaringan ini untuk UKM-UKM kecil tadi itu. Nah, itu kalau digabung itu hebat sekali.